Selamat pagi, ya Bu Kiki sebagai guru geografi yang saya observasi, dan di sini ada Pak Gianta sebagai pengajar praktek program guru penggerak angkatan ke-9. Dan saya sendiri Pak Mario di sini bertugas sebagai supervisor terhadap waktu observasi terhadap Bu Kiki, di mana sudah dilaksanakan pra observasi sebelumnya dan juga sudah dilaksanakan observasi juga, yang dimana untuk materinya pada saat itu adalah geografi, yaitu materinya tentang gempa bumi atau seismologi. Seismo. Dan di sini kita akan mulai percakapan pasca observasinya, di mana untuk pertanyaan-pertanyaan ini nanti berkaitan dengan tujuan pembelajaran, kemudian area apa yang dikembangkan, kemudian nanti tidak lanjut ke depannya bagaimana. Kira-kira lebih seperti itu untuk pembicaraan atau wawancara terkait observasi pasca observasi di sini. Pertanyaan pertama ya Vicky ya, kira-kira setelah Ibu melakukan pengajaran di kelas 10 waktu itu ya, kelas 10 tentang seisme atau gempa bumi, kira-kira tujuan pembelajarannya sudah tercapai atau belum kira-kira menurut Vicky? Terima kasih Pak Mario. Pada waktu itu saya itu mengambil materi seisme. Di situ identifikasi masalah saya itu adalah peningkatan literasi membaca pada anak. Karena zaman sekarang kan anak itu untuk membaca itu sangat malas. Jadi saya kaitkan dengan literasinya dalam digital waktu itu. Nah, kemarin saya sudah menggunakan metode pembelajaran Scrabble dan semuanya juga sudah berhasil. Anak-anak menjadi antusias untuk mengikuti pembelajaran seisme. Tapi memang pada waktu itu saya kurang menerapkan adanya praktik ya. Kalau seisme kan bisa adanya praktik simulasi gempa, tapi waktu itu saya fokusnya baru ke yang peningkatan literasinya ini dulu, karena mau tidak mau anak-anak zaman sekarang kan memang untuk membaca itu sangat-sangat susah. Makanya sekarang itu sekolah-sekolah sedang meningkatkan yang namanya literasi membaca dari 1 minggu sampai 1 minggu 3 kali atau 2 kali. Itu Pak yang bisa saya sampaikan. Jadi bisa dikatakan tercapai ya Bu ya? Dengan metode Scrabble. Oke. Kira-kira kalau skala keberhasilannya itu kira-kira dari 0 sampai 10 udah ke tahap mana kira-kira Bu? Ya bisa 9 ya. 9, oke. Ya berarti dikit lagi 10 berarti ya Bu ya? Oke. Kemudian untuk literasi membacanya tadi, kira-kira selain membaca teks, kira-kira ada video juga ya tadi ya? Pada kalau di observasi yang saya lihat itu Ibu juga menampilkan video-video tentang bencana-bencana yang mungkin secara nasional dan juga internasional pernah terjadi, dan apa perbandingan antara yang kecil skala Richternya sama yang besar skala Richternya juga ada di video itu. Dan dari sini mungkin anak-anak terlihat antusias ya dari nonton videonya, juga paham ternyata gempa itu telah dahsyat sekali, dan anak-anak juga diberikan wawasan tentang kegempaan ya, itu untuk materinya, dan itu untuk tujuannya ya bisa dikatakan berhasil ya, karena sudah memahami secara mendalam. Dan lanjutannya adalah kira-kira kan Ibu juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi waktu itu ya. Kira-kira bagaimana Ibu memetakan siswa dalam proses berdiferensiasi? Pada pembelajaran kemarin saya menerapkan ada 2 asesmen. Yang pertama itu diagnostik, yang kedua adalah sumatif. Yang diagnostik saya memberikan 5 soal pilihan ganda di SIM sekolah, saya input, kemudian anak-anak saya suruh untuk login ke SIM sekolah masing-masing, kemudian menjawab 5 soal itu. Pada waktu asesmen diagnostik memang nilainya ada beberapa yang di bawah KKM. Dan setelah adanya asesmen itu, nah itulah yang menjadi pedoman saya untuk membuat kelompok. Jadi supaya anak-anak, mohon maaf, yang nilainya tinggi sama yang nilainya rendah itu bisa saling berdiferensiasi supaya tidak terkumpul anak-anak yang bisa dan anak-anak yang tidak bisa. Ya, karena sudah Ibu akses mendiagnostik ya sebelumnya, dan bisa paham bahwa oh ini anak ini cocoknya di kelompok A, B, dan C. Yang kemarin kalau nggak salah kemarin kelompoknya ada 4 kalau nggak salah ya. 4 itu bukan yang A pinter banget terus yang di pinter banget ya, tapi sudah Ibu ratakan sesuai dengan diferensiasinya. Kalau kemarin untuk diferensiasinya modelnya apa? Produk, proses, atau kalau saya lihat kemarin kalau nggak salah proses ya, proses sama konten ya, proses ya, itu proses ya. Berarti
untuk yang proses memang anak-anak kan dengan metode yang sama yaitu Scramble Card dan juga ada LKPD-nya ya. Jadi mereka berproses dengan metode yang mereka yakini itu cocok dengan mereka masing-masing. Gitu. Kira-kira Bu, untuk media-media pembelajaran yang Ibu kembangkan ini salah satu dalam potensi yang dikembangkan ya, ada video, ada Scramble Card, ada LKPD. Kira-kira yang paling membuat siswa antusias dalam belajar apa yang kira-kira? Menurut saya yang Scramble. Scramble. Iya, karena di situ anak-anak antusias untuk menyusun alternatif jawaban dengan jawabannya. Dan di situ mungkin kemarin agak sedikit gaduh, tapi itu yang membuat suasana menjadi hidup. Jadi bisa dikatakan untuk Scramble Card itu sudah berhasil meningkatkan antusias siswa ya, itu yang lebih contoh. Tapi video dan LKPD juga membantu ya dalam proses, karena itu ada satu kesatuan dalam proses PBL ya, ya, proses PBL dan proses pembelajaran. Nah kira-kira anak-anak waktu observasi tadi kita lihat anak-anak sudah paham sih bahwa materi ini bermakna bagi siswa. Kira-kira menurut Ibu seberapa bermaknanya ini berdampak bagi siswa kira-kira untuk pelajaran seisme dan juga gempa bumi? Dengan belajar ini anak-anak menjadi tahu, karena kan kita tahu sendiri kalau Yogyakarta itu adalah rawan bencana, ada gunung api, kemudian ada kita itu di bawah sesar aktif yaitu sesar opak. Dengan adanya pelajaran ini nanti anak-anak menjadi tahu bagaimana mitigasi bencananya, terus bagaimana persebaran gempa di Indonesia, supaya bisa menjadi pengetahuan mereka bahwa sadar tidak sadar kita itu di antara pergeseran lempeng kemudian ada ring of fire juga, supaya ada kesiapsiagaan. Berarti ada rencana berikutnya kira-kira ya, kira-kira praktek mitigasi ya. Jadi rencana tindak lanjutnya anak-anak sudah tahu paham teorinya nih ya. Nanti lanjutnya adalah praktek mitigasi ya. Kira-kira gimana Bu gambaran rencananya itu? Kalau di lingkungan sekolah kita kan punya titik kumpul dan kita itu ada 2 lantai. Mau tidak mau kalau misalnya terjadi gempa, otomatis apa yang harus dilakukan anak-anak. Nah itu nanti yang akan disimulasikan. Kalau di sini tidak ada lift, berarti turun melalui tangga darurat kemudian berkumpul di titik kumpul atau di area yang terbuka. Jadi ini berkaitan juga dengan ada yang namanya program di Polres kalau nggak salah SPAB ya. Kalau nggak salah itu apa ya, penanggulangan aman bencana ya. Ya. Jadi sekolah aman bencana kalau nggak salah ya, SPAB kalau nggak salah. Jadi di sini mungkin berkaitan dengan itu, jadi seismologi dan juga program di Polres ternyata berkaitan ya dengan aman bencana. Dan kita tahu Jogja itu memang ya rawan sekali gempa, walaupun akhir-akhir ini mungkin nggak terlalu sering, tapi ya kita tahu ya namanya gempa itu kan namanya bencana, kita nggak bisa prediksi kapan, tapi kalau anak sudah mitigasi mereka sudah siap dalam penanggulangan. Jadi anak-anak sudah paham makna dari seisme dan manfaatnya dan juga dan dampaknya gitu. Kira-kira dalam penerapan tindak lanjut berikutnya kira-kira yang bisa mendukung Bu Kiki dalam menjalankan program tindak lanjut dalam menangani mitigasi, kira-kira apa? Siapa yang bisa membantu? Yang bisa membantu mungkin kerjasama dengan dinas atau mungkin dengan pihak luar. Dan kaitan ini kan tidak serta-merta anak-anak cuma belajar lari kemudian tidak ada arah dan sebagainya. Jadi mendatangkan dari pihak luar untuk bekerja sama di sini. Jadi anak-anak selain dari saya nanti dapat pengetahuan juga dari petugas. Mungkin itu supaya lebih bermanfaat. Basarnas ya kalau Basarnas. Jadi mungkin nanti kita minta bantuan Basarnas, kemudian mungkin anak-anak yang diajarkan tentang seisme dan gempa bumi itu ikut apa ya, penyuluhan istilahnya gitu ya, dan langsung praktek. Kalau cuma teori aja mungkin gitu aja ya, cuma nempel di kognitif atau pengetahuan aja, tapi kalau sudah praktek gini toh, jadi waktu kejadian nyata mereka langsung sudah siap karena sudah diajari oleh anggota Basarnas ya, kira-kira begitu ya. Nah, kira-kira kalau kepala sekolah dukung nggak kalau program itu dilaksanakan? Sangat mendukung. Apalagi program-program yang berkaitan dengan pengembangan siswa. Jadi sangat mendukung ya kita untuk melakukan mitigasi bencana dan juga untuk penyuluhan ke siswa itu tidak ada hambatan atau tidak ada kendala ya. Jadi bisa dikatakan nanti untuk tidak lanjut ke depannya dalam pembelajaran ini anak-anak bisa mitigasi dan praktek langsung, dan nanti berhubungan juga dengan program sekolah tentang aman bencana. Jadi
cukup bermakna ya Bu ya. Jadi skala 9 dan 10 itu benar. Kira-kira apa yang mungkin harus ditambahkan atau perlu dikuatkan dalam proses penguatan potensi guru dan siswa dalam prosesnya? Yang perlu dibuatkan dalam proses pembelajaran Iya betul. mungkin lebih, kalau pembelajaran saya kan lebih, kalau diimajinasikan itu anak-anak kurang paham ya. Mungkin kalau di pembelajaran geografi itu lebih ke praktikum, seperti misalnya tidak hanya mitigasi bencana atau seisme, seperti batuan. Kalau saya mempelajari, saya mengatakan ke anak-anak batuan itu ada 3, ada beku, metamos, sama ada sedimen. Ketika saya menjelaskan mungkin anak-anak tidak tahu, jadi saya harus membawa batuan ke kelas, atau mungkin saya ajak keluar ke mana, kemudian saya tunjukkan ini batuan beku, ini jenisnya ada ini, seperti itu, supaya anak itu menjadi lebih tahu, pembelajarannya itu lebih bermakna dan langsung ke alam seperti itu. Kalau geografi mereka memang harus ke alam gitu Pak. Seperti misalnya selain itu juga pembelajaran flora fauna, tidak hanya saya menampilkan gambar atau video, tapi mungkin anak-anak sekali 2 kali saya ajak ke kebun binatang atau ke yang lainnya. Mungkin itu beberapa. Oke, jadi setelah ini kan seismologi udah beres, berarti ada beberapa pembelajaran berikutnya ya. Jadi untuk perubahan yang mungkin terjadi dalam prakarsa perubahannya mungkin nanti arahnya adalah pembelajaran outing class ya gitu ya Bu ya. Karena kalau cuma di materi, sedimen, metamorf ya tadi ya mungkin di kota Jogja ya nggak kelihatan ya. Kalau di sini kan lingkungannya lingkungan pedesaan dan juga kampung ya, di sini mungkin nyari sedimen pun susah. Harus ke daerah Gunung Kidul lah, kemana yang memang areanya sangat terbuka, kemudian tanahnya tidak. Kira-kira itu bisa dilaksanakan ya Bu, kira-kira ya bisa ya. Jadi mungkin nanti dikaitkan dengan program dan kurikulum ya, mungkin juga bisa dikaitkan field trip ya sebenarnya ya. Jadi anak-anak bisa menikmati alam sekaligus belajar Bu ya. Jadi di situ ada anak-anak juga mendapatkan lingkungan pembelajaran yang berbeda ya Bu ya, yang lebih menyenangkan, mungkin meningkatkan sikap positif juga. Mungkin ada temen yang capek di jalan nanti ditolongin juga gitu. Jadi lebih bermakna dan lebih mengenal. Betul ya, daripada nanti teori aja apa itu seisme gitu, apa itu gempa bumi ya, contoh-contoh gempa bumi di Indonesia apa gitu ya. Mungkin sebagai pengetahuan bisa menempel, tapi makna yang diajarkan kurang dalam gitu ya. Oke. Itu Bu kira-kira untuk refleksinya dan untuk pembelajaran yang saya observasi di Ibu, memang dalam proses pembelajaran anak-anak kebetulan kemarin ada 1 siswa yang tidak hadir ya waktu itu ya, kasus kejadian gitu ya. Ya jadi akhirnya ada kelompok yang kurang anggotanya, tapi yang kurang anggota tidak merasa terbebani sih dalam prosesnya, tapi semua berjalan dengan lancar dan kondusif, dan anak-anak juga memahami makna yang baik, dan yang memang tadi seperti yang Bu Iki sampaikan memang harus dikuatkan dalam proses prakteknya gitu ya. Begitu Bu, terima kasih atas waktunya, semoga ini bermanfaat dan juga nanti kita akan menindaklanjuti dalam proses program aman bencana ya, satuan pendidikan aman bencana SPAB-nya, supaya anak-anak dapat mitigasi bencana, dan pada saat itu terlaksana anak-anak sudah tahu gitu, apa harus dilakukan pada saat bencana itu terjadi. Itu saja Bu, terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa.